Aku menikah dengan seorang pria pendiam atas keputusan keluargaku. Pada malam pertama pernikahan kami, aku menyarankan agar kami tidur terpisah, tetapi suamiku tiba-tiba mulai membuka kancing kemejanya di hadapanku. Malam itu, kami melewati malam yang panas, dan keesokan paginya, selembar foto yang diberikan suamiku membuatku membeku seketika. Hari ini adalah hari pernikahanku. Seharusnya ini menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang wanita, tetapi aku tidak bisa merasakan sedikitpun kegembiraan. Duduk di ruang rias pengantin yang mewah, menatap pantulan diriku dalam gaun pengantin putih yang indah di cermin, aku hanya merasakan kekosongan yang aneh. Namaku Ayu Lestari, putri bungsu dari pimpinan Nusantara Group. Dan sekarang, aku akan menikah dengan Baskara Aditama, wakil direktur utama Aditama Corporation dan calon pewaris masa depan perusahaan raksasa itu. Orang-orang mengatakan kami adalah pasangan yang serasi, seolah ditakdirkan oleh langit. Media tidak henti-hentinya memuji pernikahan kami sebagai pernikahan abad ini dan penyatuan kokoh dua imperium bisnis. Namun, hanya aku, sang mempelai, yang tahu kebenarannya, ini adalah pernikahan bisnis murni sebuah perjodohan. Ini seperti sebuah kontrak yang ditandatangani bukan dengan tinta dan pena, melainkan dengan hidupku dan hidupnya. Aku sudah mengenal Baskara sejak lama. Dia adalah sahabat kakak laki-lakiku. Dalam ingatanku, Baskara selalu menjadi pria yang serius, pendiam, dan tidak banyak bicara. Usianya 5 tahun lebih tua dariku. Dengan perawakan tinggi tegap, penampilan yang dewasa, dan ketenangan yang selalu terpancar di wajahnya, membuatnya sulit ditebak. Ketika orang tua kami membicarakan pernikahan ini, aku tidak menolaknya. Mungkin karena aku sudah terbiasa dengan hidupku yang selalu berjalan sesuai alur yang telah ditentukan, atau mungkin karena pasanganku adalah Baskara, yang kuanggap bukan orang jahat, aku pun menerimanya secara pasif. Aku berkata pada diriku sendiri, menikah dengan siapapun sama saja, selama dia bukan orang jahat dan kami bisa saling menghormati, itu sudah cukup. Cinta, itu adalah sebuah kemewahan yang bahkan tidak berani aku impikan. Upacara pernikahan berlangsung megah dan mewah, persis seperti yang diharapkan semua orang. Aku dan Baskara berdiri berdampingan, bertukar cincin, dan menerima ucapan selamat dari ratusan tamu. Dia masih memasang wajah tanpa ekspresi seperti biasanya. Hanya sesekali, ketika mata kami tidak sengaja bertemu, aku melihat kilasan canggung di matanya, tetapi dia segera membuang muka. Selama resepsi, kami hanya bertukar beberapa percakapan sosial yang diperlukan. Dia memegang tanganku, tetapi tidak ada kehangatan yang terasa, hanya rasa terikat oleh cincin kawin yang melingkar di jari manisku. Setelah resepsi selesai, kami masuk ke mobil yang akan membawa kami ke villa bulan madu kami. Kakakku yang menyetir, dan udara di dalam mobil terasa begitu menyesakan. Kakak mencoba mencairkan suasana dengan beberapa cerita lucu, tetapi aku dan Baskara hanya menanggapinya dengan anggukan atau jawaban singkat. Aku menatap keluar jendela, lampu-lampu jalan berlalu seperti goresan cahaya kabur. Rumah baru kami terletak di sebuah kawasan perumahan yang tenang dan mewah di Sentul City. Saat mobil berhenti, kakak menepuk bahu Baskara dan berbisik, "Tolong jaga adikku baik-baik." Baskara hanya mengangguk kecil tanpa berkata apa-apa. Kami melangkah masuk ke dalam rumah. Kemegahan dan kemewahannya justru membuatku semakin merasa kesepian. Seorang asisten rumah tangga telah menata segalanya dengan rapi. Baskara membawa koperku dan kopernya naik ke kamar tidur utama di lantai 2. Kamar itu sangat luas. Didekorasi dengan gaya neoklasik, dengan tempat tidur besar berwarna merah menyala yang menempel di dinding menjadi pusat perhatian. Ranjang merah raksasa itu seolah-olah api yang siap membakar sisa ketenangan terakhirku. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Baskara meletakkan koper dan berbalik menatapku. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, wajahnya tampak sedikit lebih lembut dari biasanya. "Mandi duluan sana," katanya dengan suara datar. "Kamu pasti lelah." Aku mengangguk kecil dan bergegas mengambil piyama dari koperku, lalu masuk ke kamar mandi. Aku berendam lama di bak mandi berisi air panas, berharap uapnya bisa mengendurkan ketegangan di hatiku. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi pria ini malam ini. Malam pertama pernikahan kami, malam yang seharusnya penuh cinta dan gairah, terasa seperti sebuah kewajiban berat bagi kami. Aku keluar dari kamar mandi mengenakan piyama sutra berwarna krem,
rambut panjangku masih basah. Jantungku berdebar kencang saat melihat Baskara berdiri di dekat jendela, punggungnya tampak besar dan kokoh. Dia telah menanggalkan setelan pengantinnya dan berganti dengan piyama abu-abu yang nyaman, membuatnya terlihat lebih ramah. Mendengar langkah kakiku, dia berbalik. Tatapannya menyapu tubuhku sekilas sebelum berhenti di wajahku. Mas Baskara juga mandi saja, aku tergagap, mencoba mencari alasan untuk menghindari tatapannya. Baskara tidak langsung menjawab, melainkan berjalan mendekatiku. Aroma anggur tipis tercium darinya. Aku sedikit mabuk, katanya dengan suara agak serak, dan ada urusan penting yang harus kuselesaikan sekarang. Aku menatapnya, tidak mengerti maksudnya. Urusan penting? Tanyaku dengan ragu. Malam pertama pernikahan, adakah urusan yang lebih penting dari pengantin wanitanya? Sedikit kekecewaan menyelinap di hatiku, tetapi di sisi lain, aku juga merasa lega. Baskara mengangguk dengan ekspresi serius. Tidur saja duluan, aku harus mampir ke ruang kerja sebentar. Setelah berkata begitu, dia melewatiku, membuka pintu yang terhubung dengan ruang kerja di sebelahnya, dan masuk, lalu menutup pintu. Aku berdiri terpaku di tengah ruangan, menatap pintu kayu yang baru saja tertutup itu. Dalam sekejap, di kamar tidur yang luas ini hanya tersisa aku dan sebuah ranjang berwarna merah menyala. Ranjang itu seolah menertawakan kenaifanku dan situasi ironis ini. Aku tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Senang karena terhindar dari malam yang canggung, tetapi juga sedih karena merasa tidak dihargai. Sejak malam pertama, pernikahan ini telah menunjukkan posisiku dengan jelas. Aku adalah mitra bisnis, tidak lebih dan tidak kurang. Dengan langkah lelah, aku berjalan ke sisi tempat tidur dan berbaring. Selimut yang empuk pun tidak mampu menenangkan kekosongan di hatiku. Aku berbaring tanpa bisa tidur. Mata terbuka menatap langit-langit, mendengarkan suara samar ketikan keyboard dari ruang kerja. Dia benar-benar sedang bekerja. Entah berapa lama waktu berlalu, mungkin sudah lewat tengah malam, aku mendengar suara pintu ruang kerja terbuka. Aku cepat-cepat memejamkan mata, berpura-pura tidur. Aku mendengar langkah kakinya mendekat dengan pelan ke arah tempat tidur, lalu satu sisi kasur menurun. Dia naik ke tempat tidur. Aku menahan napas, seluruh tubuhku menegang. Aku bisa merasakan suhu tubuhnya. Dia berbaring dengan jarak yang cukup jauh dariku. Tetapi aku mengira dia akan melakukan sesuatu. Ternyata tidak, dia hanya berbaring diam dengan napas yang teratur. Beberapa saat kemudian, aku mendengar dia sedikit bergerak, lalu sebuah lengan melingkari pinggangku dan menarikku mendekat. Aku terkejut, tetapi tubuhnya berhenti di sana, hanya memelukku. Seluruh tubuhnya kaku, dan aku tahu dia sama tegangnya denganku. Dia memelukku, tetapi menjaga jarak yang sangat sopan dan penuh hormat, seolah-olah aku adalah porselen berharga yang mudah pecah. Malam pertama pernikahanku berlalu dengan cara yang aneh dan damai. Dalam pelukan pria yang kini kusebut suami, anehnya aku merasa aman dan perlahan-lahan terlelap. Keesokan paginya, ketika aku terbangun, sisi tempat tidur di sebelahku sudah kosong. Tempat tidurnya masih menyisakan sedikit kehangatan. Aku bangkit dan melihat sekeliling ruangan, tetapi dia tidak terlihat. Di atas nakas, ada selembar post-it, tulisannya sangat rapi, tegas, dan kuat. Ada perjalanan bisnis mendadak ke Singapura. Aku pergi selama seminggu, jaga diri baik-baik di rumah. Sarapan sudah disiapkan Mbak Ratih. Aku memegang catatan itu, merasakan emosi yang sulit dijelaskan di dalam hatiku. Baru sehari menikah, dia sudah pergi dinas, bahkan tanpa memberitahuku secara langsung, hanya meninggalkan secari kertas. Aku merasa lebih seperti anak kos daripada seorang istri di rumah ini. Aku menghela napas, meletakkan catatan itu, dan masuk ke kamar mandi. Seperti yang dikatakannya, seorang asisten rumah tangga muda bernama Mbak Ratih telah menyiapkan sarapan yang melimpah. Dia memanggilku Nyonya Ayu dengan sangat sopan. Dua kata itu terdengar begitu asing di telingaku. Aku sarapan sendirian di ruang makan yang luas. Kesepian menyelimutiku. Begitulah kehidupan pernikahanku dimulai. Selama seminggu Baskara di Singapura, kami sama sekali tidak berkomunikasi. Tidak ada satu telepon, tidak ada satu pesan pun. Dia seolah benar-benar lenyap dari hidupku. Dan sejujurnya, aku tidak terlalu memikirkannya.
Aku hampir lupa bahwa aku adalah orang yang sudah menikah. Selama seminggu itu, aku menikmati kebebasan dan ketenangan mutlak. Aku membaca buku seharian, melukis, menonton film yang ingin kutonton, tanpa diganggu siapapun. Villa yang luas ini menjadi kerajaanku sendiri. Aku berjalan-jalan di setiap ruangan, menjelajahi setiap sudut. Aku menemukan bahwa di ruang kerja Baskara ada rak buku raksasa, penuh tidak hanya dengan buku-buku ekonomi dan manajemen, tetapi juga karya-karya sastra klasik. Hal ini sedikit mengejutkanku. Pria sekaku dia ternyata juga membaca sastra. Aku juga menelepon sahabatku, Dina, yang sedang kuliah di Inggris. Ketika aku bercerita tentang kehidupan pernikahanku, dia berteriak di seberang telepon. Ya ampun, Ayu, kamu gila? Bagaimana bisa kamu menerima pernikahan tanpa cinta? Mana ada ceritanya baru nikah suami langsung menghilang tanpa bulan madu? Jangan-jangan laki-laki itu ada masalah. Aku hanya tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu, Din. Tapi ya sudahlah. Toh ini seperti transaksi, kan? Aku hidup nyaman dan berkecukupan. Dan sebagai gantinya, ada beberapa hal yang harus aku korbankan. Kamu ini benar-benar tidak bisa diselamatkan, desah Dina. Tapi tetap saja, hati-hati sendirian di rumah. Suamimu itu kelihatannya serius, tapi isi hati laki-laki kan siapa yang tahu? Aku tertawa. Kamu terlalu jauh berpikirnya. Dia bahkan tidak tertarik padaku. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan cepat, dan aku mulai terbiasa dengan kehidupan sendirian. Di malam hari, aku sering duduk di balkon, memandangi taman yang terawat dengan baik. Angin malam yang sejuk membawa aroma melati yang lembut. Aku berpikir tentang masa depanku. Apakah aku dan Baskara akan terus hidup seperti ini, sebagai orang asing di bawah satu atap? Aku tidak tahu, dan aku juga tidak ingin terlalu memikirkannya. Aku memutuskan untuk membiarkannya mengalir begitu saja. Pada hari ketujuh, hari di mana Baskara seharusnya kembali, aku sedang menikmati sore yang santai. Aku memutuskan untuk berendam lama di bak mandi untuk bersantai. Karena terburu-buru, aku lupa membawa piyama ke kamar mandi. Ini bukan masalah besar. Selama seminggu ini, hanya ada aku di rumah. Aku sudah terbiasa berjalan-jalan dengan bebas di dalam rumah. Setelah selesai mandi, aku keluar hanya dengan selembar handuk melilit tubuhku. Uap hangat masih menempel di kulitku. Aku membuka lemari pakaian dan melihat-lihat isinya. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah kotak kado kecil di sudut lemari. Ini adalah hadiah pernikahan dari Dina yang dikirim dari Inggris. Karena penasaran, aku membuka kotak itu, dan di dalamnya ada lingerie rendah hitam yang sangat seksi dan berani. Aku tidak pernah berani mencoba pakaian seperti ini. Wajahku memerah dan aku hendak menyimpannya kembali. Tetapi tiba-tiba sebuah pikiran iseng muncul. Toh hanya ada aku di rumah. Tidak ada salahnya mencoba sekali, kan? Dengan pemikiran itu, aku langsung mencoba lingerie tersebut. Rendah yang lembut terasa asing namun menyenangkan di kulitku. Aku berputar di depan cermin besar. Lingerie itu sangat indah dan menonjolkan lekuk tubuhku. Tanpa sadar, aku tersenyum, merasa sedikit berbeda. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa begitu feminin. Saat aku sedang asyik mengagumi pantulan diriku di cermin, tiba-tiba pintu kamar tidur terbuka. Klik, suara yang sangat kecil, tetapi terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi. Aku terkejut dan menoleh. Baskara berdiri terpaku di ambang pintu, masih memegang kopernya. Dia mengenakan setelan bisnis biru tua dan tampak lelah setelah penerbangan panjang. Tatapannya bertemu denganku, dan untuk sesaat, seluruh dunia seakan berhenti. Aku membeku di tempat, kedua pipiku terasa panas seperti terbakar. Aku sangat malu, rasanya ingin bersembunyi di lubang tikus. Aku buru-buru menutupi dadaku dengan kedua tangan. Meski tindakan itu tidak banyak membantu. Aku tergagap, Mas Baskara, kenapa tidak memberitahu kalau mau datang? Baskara tidak menjawab, masih berdiri di ambang pintu, menatapku lekat-lekat, tatapannya dalam dan tak terduga. Tetapi aku bisa melihat jakunnya bergerak sedikit. Dia diam 1000 bahasa. Keheningannya membuatku lebih bingung daripada ejekan atau pertanyaan penasaran apapun. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya memalingkan muka dan dengan tenang menarik kopernya masuk ke dalam kamar. Pesawatnya tiba lebih awal dari jadwal, katanya dengan suara datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meletakkan koper, melepas jasnya,
dan menggantungkannya di kursi. Setiap gerakannya sangat alami, seolah-olah pemandangan yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi, tapi aku tahu dia melihat semuanya. Telinganya yang sedikit memerah adalah buktinya. Aku malu tak bisa mengangkat wajahku dan bergegas lari ke ruang ganti, membanting pintu. Aku bersandar di pintu, merasakan jantungku berdebar seperti genderang. Astaga, bagaimana bisa situasi secanggung ini terjadi? Aku buru-buru mencari piyama yang sopan dan memakainya, tetapi rasa malu itu tidak kunjung hilang. Aku tidak berani keluar dan menghadapinya. Setiap kali teringat tatapannya tadi, wajahku kembali memanas. Setelah kejadian hari itu, suasana antara aku dan Baskara menjadi semakin canggung. Kami saling menghindari tatapan mata, dan percakapan kami hanya sebatas pertanyaan dan jawaban singkat tentang pekerjaan atau cuaca. Aku mengira dia akan menggodaku tentang insiden itu, tetapi dia tidak pernah mengungkitnya lagi. Keheningannya membuatku bersyukur sekaligus sulit memahaminya. Beberapa hari kemudian, aku datang bulan. Nyeri perut yang samar membuatku tidak nyaman, dan seluruh tubuhku terasa lelah, hanya ingin berbaring di tempat tidur. Malam itu, saat aku meringkuk di bawah selimut, Baskara masuk ke kamar dan meletakkan segelas air jahe hangat di atas meja. "Minum ini. Mungkin akan lebih baik," katanya. Aku menatapnya dengan heran. "Loh, Mas tahu dari mana?" "Hanya menebak," jawabnya singkat, lalu berbalik hendak pergi. "Terima kasih," kataku pelan. Dia berhenti di ambang pintu dan menoleh ke arahku, tatapannya terasa sangat asing. "Bukan apa-apa, istirahatlah." Keesokan paginya, ketika aku turun, Mbak Rati menyajikan semangkuk sup ayam herbal yang masih mengepul. Dia berkata, "Tuan Baskara yang menyuruh saya memasak sup ini," katanya untuk memulihkan energi nyonya. Aku mengambil sendok, merasakan kehangatan aneh menjalari hatiku. Pria ini, meskipun dingin dan pendiam, ternyata sangat perhatian dan peduli pada orang lain secara diam-diam. Perhatiannya tidak diwujudkan dalam kata-kata manis, tetapi dalam tindakan nyata. Malam itu, saat kami sedang makan, Baskara tiba-tiba angkat bicara. "Akhir pekan ini, Oma mengajak kita makan di rumahnya." "Oh, baiklah," jawabku tanpa banyak berpikir. Bagaimanapun, sebagai menantu, mengunjungi mertua adalah hal yang wajar. "Ibu juga bilang," katanya, "Ayu sangat cantik," tambahnya. Matanya masih tertuju pada mangkuk nasinya. Aku sedikit terkejut. "Ibu bilang begitu?" "Iya. Semua keluarga sangat menyukaimu," dia berkata, lalu mengangkat kepala dan menatap lurus ke mataku. "Bukan suka diam-diam, tapi suka terang-terangan," kata-katanya membuatku tanpa sadar tertawa. Mungkin ini pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang bernada humor. "Kalau Mas Baskara sendiri? Suka diam-diam atau terang-terangan?" Aku bertanya tanpa berpikir. Dan langsung menyesalinya. Pertanyaan ini terasa terlalu pribadi dan tidak sesuai dengan hubungan kami. Baskara menatapku, tatapannya menjadi lebih dalam. Dia tidak langsung menjawab, melainkan perlahan-lahan meletakkan sumpitnya. "Bagiku, tidak ada konsep suka diam-diam. Kalau suka, ya harus terang-terangan." Jawabannya membuat jantungku berdetak kencang. Apakah dia sedang membicarakanku? Atau hanya pernyataan umum? Aku tidak berani bertanya lebih jauh dan hanya menunduk untuk menghabiskan sisa nasiku, tetapi riak-riak kecil mulai muncul di hatiku. Pada akhir pekan, kami pergi bersama ke rumah orang tuanya. Itu adalah sebuah rumah megah bergaya klasik yang terletak di kawasan Menteng yang tenang. Oma, ayah, dan ibu mertuaku sudah menunggu di depan pintu. Ibu mertuaku adalah wanita yang ramah dan lembut. Dia menggandeng tanganku masuk ke dalam sambil menanyakan berbagai hal. "Oma, meskipun sudah lanjut usia, masih sangat bugar dan cerdas." Beliau tersenyum ramah padaku. Suasana keluarga yang hangat membuatku jauh lebih santai. Aku menyadari bahwa keluarganya jauh dari gambaran keluarga konglomerat yang rumit seperti yang kubayangkan. Semua orang sangat tulus dan memperlakukanku dengan baik. Sore hari di rumah Baskara berlalu dengan sangat damai. Setelah makan siang, semua orang berkumpul di ruang keluarga, minum teh dan mengobrol. Anjing peliharaan mereka, seekor golden retriever bernama Max, terus-menerus mengitariku. Sepertinya Max ingin keluar, jadi aku meminta izin kepada semua orang untuk mengajaknya jalan-jalan sebentar. "Biar Baskara temani,"
biar bisa main bareng, kata ibu mertua, tetapi aku menolak dengan senyuman. Tidak usah, Bu. Saya sendiri saja sebentar. Aku butuh sedikit waktu untuk diriku sendiri. Aku membawa Max berjalan di sepanjang jalan yang dinaungi pepohonan rindang di depan rumah. Lingkungan ini dipenuhi rumah-rumah besar. Udaranya sangat bersih dan tenang. Max tampak sangat bersemangat, berlari ke sana kemari, menarikku. Saat sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara yang familiar. Ayu? Kamu Ayu Lestari, kan? Aku menoleh dan melihat seorang pria jangkung mengenakan kaos putih dan celana jeans tersenyum padaku. Wajahnya sangat familiar. Beberapa detik kemudian, aku baru mengenalinya. Mas Satya? Seruku kaget. Dia adalah tetangga lamaku dan cinta pertamaku selama masa SMA. Sebelum keluargaku pindah, rumahnya tepat di sebelah rumahku. Dia 2 tahun lebih tua dariku, pintar, dan jago bermain basket, menjadi idola banyak siswi, termasuk aku. Setelah dia pergi kuliah ke luar negeri, kami kehilangan kontak. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini secara kebetulan. Benar, ini kamu, lama tidak bertemu. Kamu masih secantik dulu, kata Mas Satya sambil tersenyum cerah mendekatiku. Aku juga tidak menyangka akan bertemu Mas di sini. Kapan kembali ke Indonesia? Tanyaku dengan gembira. Sudah setahun lebih. Sekarang aku mengurus perusahaan ayah, dan baru pindah ke lingkungan ini. Sungguh sebuah kebetulan. Kami berdiri dan mengobrol lama, mengenang masa lalu. Bertemu kembali dengan Mas Satya membuat perasaan polos masa sekolahku muncul kembali, membuatku senang dan nyaman. Max juga sepertinya sangat menyukai Mas Satya, terus menempel di samping kakinya. Saat kami sedang asyik mengobrol, tiba-tiba aku merasakan tatapan seseorang. Ketika aku menoleh, Baskara sudah berdiri tidak jauh dari kami. Entah sejak kapan, dia mengenakan kemeja biru muda, dengan tangan dimasukkan ke saku, berdiri diam seperti patung. Oh, suamimu datang ya? Tanya Mas Satya santai, mengikuti arah pandanganku. Aku terkejut. Suami? Oh, ini. Aku bingung harus memperkenalkannya bagaimana. Baskara berjalan mendekat. Dia berdiri di sampingku, dengan sangat alami melingkarkan lengannya di pinggangku dan menarikku mendekat. Halo, kata Baskara kepada Mas Satya dengan suara tenang. Saya Baskara, suami Ayu. Matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, tetapi kekuatan tangannya yang melingkari pinggangku sangat kuat. Mas Satya tampak sedikit terkejut, tetapi segera tersenyum kembali. Halo, saya Satya Wirawan, tetangga lama Ayu. Senang bertemu dengan Anda. Kami bertiga berdiri di sana, menciptakan situasi yang sedikit aneh. Suasana ceria yang tadi ada benar-benar lenyap, digantikan oleh keheningan yang tak terlukiskan. Setelah beberapa basa-basi, Mas Satya pamit pergi. Aku menatap punggungnya, merasa sedikit kecewa di dalam hati. Ayo kita kembali, kata Baskara. Suaranya masih datar. Dia melepaskan tangannya dari pinggangku, berbalik, dan berjalan lebih dulu. Aku diam-diam membawa Max dan mengikutinya dari belakang. Merasa udara di sekitar kami menjadi beberapa derajat lebih dingin. Dalam perjalanan kembali ke rumah, Baskara tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan di depan, dan aku mengikutinya. Jarak di antara kami hanya beberapa langkah, tetapi aku merasakannya seperti lautan luas. Keheningannya berbeda dari sikap pendiamnya yang biasa. Keheningan kali ini terasa berat dan menekan, membuatku tidak nyaman. Max pun sepertinya merasakannya. Dia tidak lagi berlari-lari dengan gembira, melainkan berjalan tenang di sampingku. Begitu sampai di rumah, dia langsung naik ke kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu bersama mertua dan oma. Semua orang bertanya apakah jalan-jalannya menyenangkan, tetapi aku hanya bisa tersenyum canggung dan menjawab sekenanya. Aku tidak bisa berkonsentrasi pada obrolan mereka. Pikiranku terus dipenuhi oleh sikap Baskara tadi. Apakah dia marah? Tapi kenapa? Setelah makan malam, kami bersiap untuk pulang. Mertuaku membekaliku dengan berbagai macam buah-buahan dan berpesan agar sering-sering datang lagi di akhir pekan. Aku bisa merasakan ketulusan mereka, tetapi hatiku tidak merasa senang. Di dalam mobil, Baskara masih saja diam. Dia fokus menyetir, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi aku bisa melihat otot rahangnya sedikit menegang. Tidak tahan dengan suasana yang menyesakan ini,
Aku memutuskan untuk membuka suara lebih dulu. Apa ada masalah? Baskara tidak menjawab, matanya tetap lurus ke depan. Aku menarik napas dalam-dalam dan bertanya lagi, apa ini karena kejadian tadi sore? Karena aku bertemu dengan Mas Satya, barulah Baskara melirikku sekilas melalui kaca spion. Pria yang kamu sukai waktu SMA, kan? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya tidak mengandung emosi. Aku membeku. Bagaimana Mas tahu? Kakakmu yang memberitahu? Jawabnya singkat. Katanya kamu sampai patah hati bertahun-tahun karena dia. Wajahku memerah. Kakakku benar-benar ember. Itu kan cerita lama. Waktu itu aku masih kecil dan belum dewasa. Sekarang aku tidak punya perasaan apa-apa lagi padanya. Aku buru-buru menjelaskan. Aku sendiri tidak mengerti mengapa aku harus menjelaskannya padanya. Baskara tidak berkata apa-apa, tetapi aku melihat sudut bibirnya sedikit terangkat. Senyuman yang hampir tidak terlihat. Dia menyalakan musik instrumental yang tenang, dan suasana di dalam mobil terasa sedikit lebih lembut. Aku menghela napas lega, menyandarkan kepalaku ke jendela dan menatap keluar. Apakah dia cemburu tadi? Pikiran itu tiba-tiba melintas di benakku, dan jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Tapi aku segera menepis pikiran itu. Bagaimana mungkin? Tidak ada cinta di antara kami? Bagaimana bisa ada cemburu? Mungkin dia hanya tidak suka istrinya bersikap akrab dengan pria lain di depannya. Itu hanya masalah harga diri seorang pria. Tidak lebih. Aku meyakinkan diriku sendiri untuk memadamkan fantasi yang baru saja akan mekar. Malam itu, kami memutuskan untuk menginap di rumah orang tua Baskara. Sebelum tidur, Oma memanggil kami berdua, dan memberikan masing-masing semangkuk sup yang masih mengepul. Minum ini sampai habis sebelum tidur, kata Oma dengan senyum penuh arti. Ini sup ayam ginseng. Oma masak seharian penuh. Bagus untuk memulihkan stamina. Aku melihat mangkuk sup yang mengepul. Aroma herbal yang kuat menusuk hidungku. Aku tidak terlalu suka baunya, tetapi ini adalah perhatian Oma, jadi aku tidak bisa menolaknya. Aku dan Baskara saling pandang, lalu menerima mangkuk sup itu bersama-sama. Di bawah pengawasan Oma, kami menghabiskan sup itu. Oma mengangguk puas dan menyuruh kami segera masuk ke kamar untuk beristirahat. Kamar kami di rumah ini tidak sebesar di rumah baru kami, tetapi sangat nyaman dan lengkap. Aku mandi lebih dulu. Ketika aku keluar, aku melihat Baskara berdiri di dekat jendela. Dia hanya mengenakan celana piyama panjang, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang bidang dan kokoh. Aku buru-buru memalingkan muka, kedua pipiku terasa panas, kamarnya agak panas. Ya? Katanya dengan suara agak serak. Meskipun AC menyala, aku juga merasakannya. Seluruh tubuhku terasa gerah, dan hawa panas seolah terus berputar di dalam tubuhku. Mungkin ini efek dari sup penambah stamina tadi? Aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba mengambil napas dalam-dalam. Baskara masuk ke kamar mandi. Cukup lama terdengar suara air mengalir deras. Ketika dia keluar, tubuhnya masih basah oleh air dingin. Dia mengenakan atasan piyamanya, tetapi tetap terlihat sangat tidak nyaman. Dia mondar-mandir di dalam kamar, lalu kembali berdiri di dekat jendela. Tidak bisa tidur? Tanyaku. Iya. Badanku rasanya aneh, jawabnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Tenggorokanku kering dan seluruh tubuhku terasa seperti terbakar. Sup ayam ginseng Oma benar-benar lebih dari sekadar efektif. Aku berbaring di tempat tidur, gelisah. Baskara juga naik ke tempat tidur, tetapi dia berbaring jauh dariku, memunggungiku. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Kami berdua sedang berjuang melawan efek sup itu. Ruangan begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Malam yang panjang dan sulit terbentang di hadapan kami. Tiba-tiba, aku merasakan tempat tidur sedikit bergetar. Baskara bangkit. Aku tidak tahan lagi, katanya dengan suara serak. Aku tidur di sofa saja. Setelah berkata begitu, dia mengambil bantal dan keluar dari kamar. Aku menatap punggungnya, merasakan emosi yang rumit di hatiku. Aku tahu dia menghormatiku dan berusaha menjaga jarak aman untuk kami berdua. Tetapi entah kenapa, ada sedikit rasa kecewa. Aku tidak bisa tidur. Efek sup itu masih membara di dalam tubuhku. Aku berbaring sendirian di tempat tidur yang luas, gelisah. Aku memikirkan Baskara yang harus tidur di sofa sempit di ruang tamu. Aku merasa kasihan.
Bagaimanapun juga, dia adalah suamiku. Setelah berpikir cukup lama, aku memutuskan untuk keluar. Aku membuka pintu dengan hati-hati dan berjalan ke ruang tamu. Di bawah cahaya lampu redup, aku melihatnya berbaring di sofa. Sofa itu terlalu kecil untuk tubuhnya yang tinggi, dan dia terlihat sangat tidak nyaman. Dia masih mengenakan piyamanya, tetapi beberapa kancing teratasnya terbuka, memperlihatkan dadanya yang bidang. Mendengar suara, dia membuka matanya. "Kenapa kamu keluar?" "Aku tidak bisa tidur," bisikku pelan. "Masuk saja ke kamar. Sofanya kan sempit." "Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja," katanya, tetapi suaranya sama sekali tidak terdengar baik-baik saja. Aku mendekat dan duduk di kursi santai di seberangnya. "Maafkan aku. Seharusnya tadi aku bilang pada Oma, ini bukan salahmu," potongnya. "Niat Oma kan baik." Kami kembali terdiam. Aku memandangnya dan melihat butiran keringat di dahinya. Piyama yang dikenakannya terlihat sangat tebal dan panas. Aku berkata tanpa berpikir, "Apa kamu tidak kepanasan? Kenapa kancingnya dikunci rapat begitu?" Seperti orang kepanasan saja, Baskara menunduk melihat pakaiannya, lalu menatapku lagi. "Aku takut kehilangan kendali," kata-katanya yang jujur membuat wajahku memerah. Tapi anehnya, aku tidak merasa takut atau canggung. Sebaliknya, keberanian aneh muncul di hatiku. Mungkin ini juga efek sup itu. Aku bangkit dan mendekatinya. "Biar aku bantu," kataku dengan suara bergetar. Aku berlutut di samping sofa dan perlahan-lahan mengulurkan tangan untuk membuka kancing kemejanya satu persatu. Jari-jariku sedikit gemetar dan tanpa sengaja menyentuh dadanya yang panas. Dia sedikit tersentak, tetapi tidak menghentikanku. Ketika semua kancing terbuka, dada bidang dan perut six-pack-nya yang sempurna terpampang di depan mataku. Aku menelan ludah, dan dalam momen yang luar biasa berani, aku mengangkat kepala, menatapnya, dan melontarkan pertanyaan yang jika kupikirkan nanti, aku sendiri tidak akan percaya. "Boleh aku sentuh?" Baskara menatapku lekat-lekat, matanya menjadi gelap dan dalam seperti danau tak berdasar. Dia tidak berkata apa-apa, tetapi keheningannya terasa seperti persetujuan. Aku menarik napas sekali lagi, dan perlahan meletakkan tanganku di perutnya. Keras dan panas. Sensasi itu menjalar dari telapak tanganku, mengirimkan sengatan listrik ke seluruh tubuhku. Waktu seakan berhenti. Kami hanya saling menatap seperti itu. Ruangan dipenuhi ketegangan dan daya tarik yang tak bernama. Aku bisa merasakan napasnya menjadi lebih berat. Tiba-tiba, dia menangkap pergelangan tanganku dan menariknya. "Sudah cukup," katanya dengan suara serak. Dia bangkit dan langsung masuk ke kamar mandi, menutup pintu, terdengar suara air dingin mengalir deras. Aku duduk termangu di lantai, masih merasakan jantungku berdebar gila. Apa yang baru saja aku lakukan? Aku baru saja menggoda suamiku. Meskipun tidak terjadi apa-apa, momen keintiman itu telah membuat kami sedikit lebih dekat. Aku tahu hubungan kami tidak akan sama lagi. Setelah malam yang penuh gejolak di rumah orang tua Baskara, kehidupan kami seolah kembali ke jalurnya. Tetapi ada perubahan halus yang kami berdua rasakan. Kami masih tidak banyak bicara, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara kami saling memandang. Setengah tahun telah berlalu sejak pernikahan kami, dan aku mulai merasa sedikit bosan dengan kehidupan yang nyaman dan berkecukupan ini. Aku lulus kuliah dengan jurusan desain grafis, tetapi setelah menikah, aku hanya tinggal di rumah. Aku memutuskan bahwa aku harus bekerja lagi. Aku tidak bisa hidup bergantung tanpa tujuan seperti ini. Aku butuh pekerjaanku sendiri, butuh kehidupan sosial di luar dinding villa ini. Diam-diam aku mulai mengirimkan CV melalui internet. Aku tidak ingin bekerja di perusahaan keluargaku, dan aku juga tidak ingin bergantung pada koneksi Baskara. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri. Beruntung, dalam seminggu, aku mendapat telepon panggilan wawancara dari sebuah perusahaan media ternama. Posisi yang kulamar adalah resepsionis awal yang sederhana, tetapi aku sangat senang. Wawancara berjalan lancar, dan aku langsung diterima. Pada hari pertama kerja, aku mengenakan pakaian kantor yang rapi, merasa sedikit gugup. Ketika manajer HRD mengajakku berkeliling untuk memperkenalkan diri kepada karyawan lain, aku terkejut saat mengetahui siapa direktur utama perusahaan ini. "Ini direktur utama kita, Bapak Satya Wirawan,"
kata manajer HRD, Mas Satya, mengenakan setelan jas yang elegan, berdiri di dekat jendela kantornya, lalu berbalik menatapku. Dia juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ayu? Kenapa kamu di sini? Aku mulai bekerja hari ini. Mas, jawabku, masih belum pulih dari keterkejutan. Dunia ini benar-benar sempit. Malam itu, aku memberitahu Baskara tentang pekerjaan baruku. Dia sedang membaca dokumen. Mendengar ceritaku, dia mengangkat kepala, alisnya sedikit berkerut. Perusahaan apa? Tanyanya. Perusahaan media. Direkturnya Satya Wirawan? Tanyanya lagi dengan nada yang tidak enak didengar. Iya, kebetulan sekali, ya, aku mencoba terdengar santai. Baskara terdiam cukup lama, lalu menutup dokumennya dan menatap lurus ke arahku. Berhenti saja. Pindah ke perusahaanku. Aku bisa carikan posisi yang bagus untukmu, gajinya juga pasti jauh lebih baik. Aku tidak menyangka dia akan bereaksi seperti itu. Kenapa aku harus berhenti? Aku ingin mencoba dengan usahaku sendiri. Aku tidak suka kamu bekerja di bawahnya, katanya tegas. Mas Satya atasan yang baik. Dan ini tidak ada hubungannya dengan perasaan pribadi, kataku tegas. Ini pertama kalinya aku berdebat dengannya. Aku tidak ingin melepaskan pekerjaan yang baru saja kudapatkan. Melihat sikapku, Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya bangkit dan masuk ke ruang kerjanya. Udara di rumah kembali tegang. Aku tahu dia tidak senang, tetapi aku juga punya alasan sendiri. Aku tidak bisa mengorbankan kemandirian yang kucari hanya karena ketidaksukaannya yang tidak beralasan. Beberapa hari berikutnya, Baskara masih mengantarku pergi dan pulang kerja, tetapi suasana di mobil selalu hening dan menyesakan. Dia tidak lagi bertanya tentang pekerjaanku seperti sebelumnya, dan dia juga tidak pernah menyuruhku berhenti kerja lagi. Aku tahu dia marah. Tetapi dia menyampaikannya melalui keheningan. Suatu Jumat sore, saat dia menjemputku pulang, dia tidak langsung pulang, melainkan berhenti di sebuah supermarket besar. Kita beli beberapa kebutuhan dulu, katanya dengan suara datar. Aku tahu beberapa perlengkapan pribadiku di rumah sudah habis, jadi aku mengangguk. Kami mendorong troli bersama-sama, berkeliling toko. Dia kebanyakan hanya mengikuti di belakang, diam-diam memperhatikan aku memilih barang tanpa berkata apa-apa. Ketika aku sedang bimbang memilih di antara dua jenis sabun mandi di rak produk wanita, dia tiba-tiba berkata, "Aku lihat-lihat di sebelah sana dulu." Aku mengangguk tanpa banyak berpikir. Setelah selesai memilih barangku, aku mendorong troli untuk mencarinya. Aku menemukannya berdiri di rak yang cukup sensitif. Dia sedang mengamati kotak-kotak kondom dengan sangat serius. Melihatku mendekat, dia tidak menunjukkan ekspresi canggung sama sekali. Dengan santai, dia mengambil beberapa jenis kotak yang tipis, yang bergerigi dan memasukkan semuanya ke dalam keranjang belanja. Wajahku memanas. Aku buru-buru memalingkan muka, pura-pura tidak melihat, tetapi jantungku berdebar kencang. Tindakannya begitu jujur dan jelas, itu seperti pemberitahuan tanpa suara, bahwa dia ingin membawa hubungan kami ke tingkat selanjutnya, mengambil langkah yang selama ini aku harapkan sekaligus takuti. Dalam perjalanan pulang, aku tidak berani menatapnya. Aku terus melihat keluar jendela, tetapi pikiranku dipenuhi oleh gambar kotak-kotak berwarna-warni yang dia masukkan ke dalam keranjang belanja. Dia masih diam, tetapi aku bisa merasakan perubahan di udara. Keheningan ini tidak lagi seberat sebelumnya, melainkan mengandung ketegangan dan penantian yang manis. Aku tahu malam ini akan menjadi malam yang sangat berbeda. Sesampainya di rumah, setelah makan malam, aku merasa gelisah. Aku mencoba mencari alasan untuk menunda waktu harus menghadapinya. Aku membawa kanvas dan cat airku ke ruang tamu, berpura-pura mendapat inspirasi untuk melukis. Ini adalah hobi lamaku, tetapi sudah lama tidak kusentuh. Baskara tidak mendesakku. Dia selesai mandi, mengenakan piyama yang nyaman, lalu duduk di sofa membaca buku, sesekali mengangkat kepala untuk menatapku. Kesabarannya membuatku semakin gugup. Aku melukis secara mekanis. Tidak ada ide apapun di kepalaku. Garis-garis yang kubuat kaku dan tanpa jiwa. Sekitar pukul 10 malam, Baskara menutup bukunya, bangkit, dan berjalan ke arahku. Dia berdiri di belakangku, mengamati lukisan yang belum selesai. Sudah selesai melukisnya? Tanyanya dengan suara rendah dan hangat. Belum. Belum ada ide,
bisikku pelan. Dia tersenyum kecil. Senyuman yang sangat tipis. Dia membungkuk dan berbisik di telingaku. Napas hangatnya menyentuh daun telingaku, membuatku tersentak. Kalau begitu, biar aku yang beri ide. Setelah berkata begitu, dia dengan lembut memegang tanganku dan membantuku berdiri. Mandi dan bersihkan dirimu, katanya. Suaranya bukan perintah, melainkan bujukan. Aku menurutinya, jantungku serasa mau melompat keluar dari dada. Aku berendam lama di bak air panas, mencoba menenangkan diri. Ketika aku keluar dari kamar mandi dengan jubah mandi, dia sudah menunggu di kamar tidur. Lampu tidur berwarna kuning lembut, menyelimuti ruangan. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatapku dengan tatapan lembut. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menepuk pelan tempat kosong di sebelahnya. Aku menarik napas dalam-dalam dan perlahan berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Dia mengangkat tangan dan dengan lembut melepaskan handuk di kepalaku, membiarkan rambut panjangku yang basah tergerai di bahu. Jari-jarinya masuk ke sela-sela rambutku, membelainya dengan penuh perasaan. "Ayu," panggilnya. Suaranya terdengar berat. "Maukah kamu menjadi istriku?" Kata-katanya membuatku terkejut. Bukankah kami sudah suami istri? Tapi aku mengerti maksudnya. Dia menginginkan awal yang sesungguhnya, persetujuan yang datang dari hatiku. Aku menatap matanya dalam-dalam dan melihat pantulan diriku di sana. Aku mengangguk kecil. Malam itu, semua jarak dan kecanggungan di antara kami lenyap. Dia dengan sangat lembut dan sabar membawaku ke dunia perasaan yang baru dan penuh gairah. Kami akhirnya melewati malam pertama pernikahan kami yang sesungguhnya. Berbaring dalam pelukannya, mendengarkan detak jantungnya yang teratur di telingaku, untuk pertama kalinya aku merasa dengan jelas bahwa pria ini adalah suamiku, dan ini adalah rumahku. Ketenangan dan rasa memiliki meresap hingga ke lubuk jiwa. Setelah malam itu, hidup kami benar-benar berubah. Bangun di pagi hari dalam pelukannya, memandangi wajahnya yang tertidur, aku merasakan kehangatan yang aneh di hatiku. Dia tidak lagi dingin dan menjaga jarak, sebaliknya, dia menunjukkan perhatian lembutnya melalui tindakan-tindakan kecil. Setiap pagi, dia menyiapkan segelas air hangat untukku, dan setiap kali masuk mobil, dia selalu memasangkan sabuk pengamanku. Meskipun kami belum saling mengucapkan kata-kata cinta yang manis, aku tahu perasaan di antara kami perlahan-lahan tumbuh. Pekerjaanku di perusahaan media juga mulai berjalan lancar. Meskipun posisi resepsionis itu sederhana, aku bisa belajar banyak hal. Semua orang di kantor sangat ramah. Mas Satya sebagai direktur juga memperlakukanku dengan sangat baik, selalu memberiku kemudahan dalam pekerjaan, tetapi selalu menjaga jarak yang pantas sebagai atasan dan bawahan, tidak pernah melewati batas. Yang paling mengejutkanku adalah perubahan Baskara. Setiap jam 12 siang, teleponku berdering. Selalu telepon darinya. "Sudah selesai kerja? Naik ke kantorku, kita makan siang." Kantor Baskara dan kantorku hanya dipisahkan oleh satu jalan. Awalnya, aku ragu. "Tidak usah, Mas. Aku makan bareng teman-teman kantor saja. Naik saja." Aku tunggu, suaranya tidak menerima penolakan, jadi, mau tidak mau aku harus pergi. Kantornya berada di lantai puncak Aditama Tower, luas dan mewah. Saat aku masuk, di atas mejanya sudah tersaji makan siang melimpah yang dipesan dari restoran bintang 5 terkenal. Semuanya adalah makanan kesukaanku, disajikan dengan indah. "Kenapa disiapkan sebanyak ini?" tanyaku heran. "Makan yang banyak, kamu kelihatannya kurus sekali akhir-akhir ini," katanya sambil mengambilkan lauk ke piringku, dan itu menjadi kebiasaan. Setiap makan siang, aku naik ke kantor Baskara untuk makan. Dia tidak pernah makan di luar atau membawa bekal. Dia bilang, dia ingin makan bersamaku. Perhatian dan kepeduliannya yang begitu terbuka ini membuatku senang sekaligus sedikit malu. Tidak lama kemudian, seluruh kantor tahu bahwa suami dari resepsionis baru mereka adalah wakil direktur utama Aditama Corporation yang sangat menyayangi istrinya. Mereka menatapku dengan tatapan penasaran bercampur iri. Perasaan kami tumbuh semakin besar melalui makan siang yang hangat itu. Aku terbiasa dengan kehadirannya di sisiku, dengan perhatiannya, dan aku menyadari bahwa pernikahan ini tidak seburuk yang kukira. Perasaan kami semakin dalam dari hari ke hari. Aku terbiasa melihatnya menunggu di lobi kantor setiap jam pulang kerja, lalu kami pulang bersama, terkadang kami mampir ke supermarket, berbelanja bersama,
dan memasak makan malam sederhana. Kehidupan biasa seperti itu membuatku bahagia. Suatu sore, saat hujan gerimis, aku pulang lebih lambat dari biasanya karena harus membereskan beberapa dokumen. Aku mengirim pesan kepada Baskara, dan dia menjawab akan menungguku. Ketika aku keluar dari kantor, hari sudah mulai gelap. Aku bergegas menyeberang jalan menuju mobilnya yang terparkir di seberang. Jalanan licin karena hujan, dan pandangan juga terbatas. Saat aku berada di tengah jalan, sebuah sepeda motor melaju cukup kencang dari suatu tempat. Aku tidak sempat bereaksi. Brak! Aku merasakan benturan keras di samping tubuhku dan langsung jatuh ke aspal. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku terbaring di aspal yang dingin dan basah. Lututku terasa nyeri. Pengendara motor itu juga terjatuh. Dia buru-buru bangkit dan berlari ke arahku, membantuku. Mbak, tidak apa-apa? Maaf, saya tidak lihat. Kepalaku masih pusing, tetapi aku berhasil bangkit. Rasa sakit yang menusuk menjalar dari lututku. Aku menunduk dan melihat salah satu sisi celanaku robek besar, dan darah perlahan mengalir keluar. Pemandangan itu membuatku takut. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor Baskara. Ayu, sudah keluar, suaranya di seberang sana masih tenang. Mas Baskara, suaraku pecah, bergetar, dan penuh ketakutan. Aku tertabrak. Di seberang sana, hening sejenak. Lalu aku mendengar suaranya yang meninggi, kepanikan yang belum pernah kudengar darinya. Di mana? Kamu di mana? Tepat di depan gerbang kantor. Bahkan sebelum kalimatku selesai, dia sudah menutup telepon. Hanya dalam waktu 1 menit, aku melihatnya melompat keluar dari mobil, tanpa payung. Dia berlari menembus hujan ke arahku, wajahnya pucat karena khawatir. Dia berlutut di sampingku, dengan hati-hati memeriksa luka di kakiku. Sakit sekali, selain kaki, ada yang lain yang sakit, suaranya bergetar. Aku menggeleng, mataku sudah berkaca-kaca. Melihatku seperti itu, dia dengan ringan mengangkatku ke dalam gendongannya. Dia berbalik ke arah pengendara motor yang masih panik dan menatapnya dengan tatapan sedingin es. Saya akan panggil polisi. Jangan coba-coba kabur. Setelah berkata begitu, dia menggendongku langsung menuju mobilnya, tidak peduli dengan hujan yang semakin deras. Dia mendudukkanku di kursi penumpang, memasangkan sabuk pengaman, lalu dengan cepat melajukan mobil ke rumah sakit terdekat. Sepanjang jalan, dia menyetir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam tanganku erat-erat. Tangannya sedingin es, tetapi anehnya memberiku rasa aman. Aku tahu, aku sangat penting baginya. Dokter mengatakan luka di lututku cukup parah dan dalam, harus dijahit beberapa jahitan. Untungnya, tidak ada masalah dengan tulang. Setelah lukanya dirawat, Baskara bersikeras agar aku dirawat inap semalam untuk observasi. Aku merasa itu tidak perlu, tetapi melihat wajahnya yang tegas dan penuh kekhawatiran, aku tidak bisa menolak. Dia mengatur kamar rawat inap VIP untukku, yang fasilitasnya tidak kalah dengan hotel. Dia berlari ke sana kemari mengurus administrasi dan membelikanku barang-barang yang kubutuhkan. Melihat punggungnya yang sibuk, hatiku terasa hangat. Malam harinya, saat aku berbaring di ranjang rumah sakit, pintu kamar terbuka, Mas Satya masuk membawa rantang makanan. Aku dengar kabar kecelakaanmu dari teman-teman kantor. Bagaimana keadaanmu? Tanyanya dengan ramah. Sudah lebih baik. Terima kasih sudah khawatir, Pak. Aku tersenyum. Aku bawakan sop buntut. Makan selagi hangat biar cepat pulih. Mas Satya meletakkan rantang di atas meja. Tepat pada saat itu, Baskara masuk dari luar. Melihat Mas Satya di dalam ruangan, raut wajahnya langsung berubah. Dia tidak berkata apa-apa, diam-diam meletakkan barang-barangnya, lalu berdiri bersedekap di sudut ruangan, menatap tajam ke arah rantang sop buntut dari Mas Satya. Udara di dalam kamar menjadi tegang. Mas Satya sepertinya juga merasakannya. Dia berbasa-basi sebentar, lalu pamit pergi. Ketika hanya kami berdua yang tersisa di kamar, Baskara angkat bicara. Suaranya mengandung sedikit nada merajuk. Memangnya sop buntut seenak itu, ya? Aku tertawa melihat kecemburuannya yang seperti anak kecil. Dia kan hanya khawatir sebagai rekan kerja. Dia tidak berkata apa-apa. Diam-diam mengambil rantang sop buntut Mas Satya dan menyingkirkannya. Itu biarkan saja. Aku akan belikan makan malam.
Setelah berkata begitu, dia keluar. Sekitar 1 jam kemudian, dia kembali membawa rantang lain. Isinya juga sup, tetapi kali ini sup ayam dengan biji teratai. Makan ini, aku beli di restoran dekat sini, katanya enak. Aku dengan patuh menghabiskan semangkuk sup dan terus memujinya enak. Dia terlihat sangat puas. Malam itu, dia menaruh kursi panjang di sebelah ranjangku dan sama sekali tidak mau pulang. Tengah malam, aku terbangun dan melihatnya masih duduk di sana, menatap ponselnya dengan serius. Karena penasaran, aku mengintip sedikit dan tidak bisa menahan tawa saat melihat layar ponselnya sedang memutar video tutorial memasak. Judulnya, Cara Memasak Sup Ayam Biji Teratai Seenak Restoran di Rumah. Ternyata restoran dekat sininya adalah ini. Bagaimana bisa pria ini begitu menggemaskan? Setelah 2 hari di rumah sakit, aku diizinkan pulang. Luka di kakiku masih sakit, dan aku harus berjalan dengan bantuan kruk. Tetapi berkat perawatan penuh perhatian dari Bhaskara, aku merasa pulih dengan sangat cepat. Dia hampir tidak pernah ke kantor, bekerja dari rumah untuk merawatku. Dia memasak, mencuci, dan melakukan semua pekerjaan rumah. Perhatiannya yang begitu detail membuatku sangat terharu. Sekitar seminggu kemudian, saat lukaku sudah cukup membaik, aku menerima telepon tak terduga. Itu sahabatku, Dina. Dia bilang dia baru saja kembali ke Indonesia. Kamu di mana? Kenapa datang tidak bilang-bilang? Tanyaku gembira. Aku di hotel. Aku kabur. Suaranya di seberang telepon terdengar lelah. Kabur? Ada apa? Aku khawatir. Dina bercerita bahwa keluarganya memaksanya menikah dengan putra mitra bisnis ayahnya, seorang pria bernama Seno. Dia tidak mencintai Seno, bahkan tidak menyukainya, jadi dia memutuskan untuk kabur ke Indonesia. Mendengar kabar temanku, aku tidak bisa tinggal diam. Tunggu di sana, aku akan segera ke sana. Aku menutup telepon dan bergegas berganti pakaian. Bhaskara melihatnya dan bertanya, mau kemana? Kakimu kan belum sembuh total. Mau ke pesta ulang tahun teman. Sudah lama tidak bertemu, jadi aku pergi sebentar saja. Aku berbohong. Aku tidak ingin membuatnya khawatir, dan aku juga tidak ingin menceritakan masalah Dina padanya saat ini. Mendengar jawabanku, Bhaskara tidak bertanya lagi. Biar aku antar? Tidak usah. Temanku yang akan menjemput. Mas istirahat saja di rumah. Sudah beberapa hari ini repot karena aku mencari alasan untuk menolak. Aku naik taksi ke hotel dan bertemu Dina. Melihatnya, hatiku terasa sakit. Dia terlihat sangat kuyu. Kami saling berpelukan dan bercerita panjang lebar. Untuk menghiburnya, aku memutuskan untuk membawanya ke sebuah bar terkenal. Ke bar? Dengan kakimu yang seperti itu? Dina ragu. Tidak apa-apa. Kan hanya duduk saja. Ayo, kita cari hiburan, kataku tegas. Bar itu ramai dan penuh semangat. Kami mencari sudut yang tenang, memesan 2 gelas koktail, dan mengobrol sambil minum. Suasana hati Dina sepertinya sedikit membaik. Dia bercerita tentang Seno dan tekanan dari keluarganya. Kalau kamu bagaimana? Tanyanya tiba-tiba. Pernikahanmu? Apa kamu bahagia? Aku terdiam sejenak. Tidak tahu harus menjawab apa. Aku tidak ingin berbohong pada sahabatku, tetapi aku juga tidak ingin membuatnya khawatir. Biasa saja, kami kan memang dijodohkan. Mana ada perasaan? Kami hanya hidup saling menghormati saja. Begitu kalimatku selesai, sebuah suara dingin dan familiar terdengar tepat di belakangku. Dijodohkan? Tanpa perasaan, tubuhku menegang, dan aku perlahan-lahan berbalik. Bhaskara berdiri menjulang di belakangku, wajahnya sedingin es, menatapku tajam dengan mata gelapnya. Hawa dingin yang keluar dari tubuhnya membuat orang-orang di sekitarnya pun merasa terintimidasi. Di sebelahnya, ada seorang pria lain yang tinggi dan tampan, yang wajahnya juga penuh amarah. Mas Bhaskara? Bagaimana bisa ada di sini? Aku tergagap. Jantungku serasa jatuh ke perut. Dia tidak menjawab pertanyaanku, hanya tersenyum dingin, mengangkat sudut bibirnya, tatapannya beralih dariku ke Dina, lalu berhenti pada pria di sebelahnya. Seno, sepertinya calon tunanganmu dan istriku sedang asyik berbincang, kata Bhaskara dengan nada sinis. Dina membeku mendengar nama Seno. Dia mengangkat kepala, dan saat melihat pria yang berdiri di sebelah Bhaskara,
Wajahnya menjadi pucat pasi. Mas Seno? Kenapa ada di sini? Kalau aku tidak di sini, bagaimana aku tahu kamu kabur untuk bersenang-senang dengan temanmu? Kata Seno dingin. Tatapannya pada Dina penuh dengan kekecewaan dan kemarahan. Pria ini adalah Seno, tunangan yang begitu ingin dihindari oleh Dina. Dunia ini benar-benar sempit. Aku tidak pernah menyangka Baskara dan Seno saling mengenal. Apalagi mereka akan muncul di sini pada saat ini. Baskara tidak berkata apa-apa lagi. Dia mendekat dan mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. Dia menarikku berdiri, meskipun luka di kakiku belum sembuh. Pulang, katanya singkat, hanya 2 kata, tetapi suaranya membuat orang merinding. Dia menyeretku keluar dari bar, tidak peduli dengan tatapan penasaran orang-orang di sekitar, dan tidak peduli pada Dina dan Seno yang membeku di tempat. Dia menyeretku ke mobil, mendorongku masuk ke kursi penumpang, dan membanting pintu. Sepanjang perjalanan pulang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Udara di dalam mobil begitu pekat dan tegang. Aku takut, tidak berani membuka suara. Aku tahu aku salah telah berbohong padanya, dan kata-kata yang kuucapkan tanpa sengaja tadi pasti telah melukainya dalam-dalam. Aku hanya ingin menghibur temanku, tidak menyangka akan menimbulkan akibat yang begitu serius. Sesampainya di rumah, dia tetap mempertahankan keheningan yang menakutkan itu, menyeretku langsung ke kamar tidur, dan membanting pintu. Kemarahannya seperti badai yang akan segera datang. Malam itu adalah malam terpanjang dan terdingin sejak kami menikah. Baskara tidak berbicara sepatah kata pun padaku. Dia masuk ke kamar mandi, dan ketika keluar, dia diam-diam mengambil bantal dan selimut, lalu tidur di ruang kerja sebelah. Suara pintu yang ditutup dengan dingin terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Aku duduk sendirian di kamar tidur yang luas, menangis tanpa henti. Aku telah melukainya. Aku telah melukai pria yang selalu diam-diam peduli dan menjagaku. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak. Dia tidak terlihat. Aku berjalan tertatih-tatih ke bawah. Mbak Rati mengatakan dia berangkat kerja pagi-pagi sekali. Di atas meja makan, ada selembar post-it. Masih tulisan tangannya, tetapi isinya lebih dingin dari sebelumnya. Pergi dinas ke Surabaya beberapa hari. Jaga dirimu, hanya beberapa hari, bahkan tidak memberitahuku berapa hari tepatnya. Aku memegang catatan itu, merasakan dadaku sesak. Dia menghindariku. Perang dingin telah benar-benar dimulai. Beberapa hari berikutnya, aku hidup dalam penyesalan dan kekhawatiran. Rumah terasa kosong dan anehnya dingin. Aku mencoba meneleponnya, tetapi dia tidak mengangkat. Aku mengirim pesan meminta maaf dan ingin menjelaskan, tetapi dia hanya membacanya tanpa membalas. Hari demi hari berlalu dengan berat, seolah memikul batu. Aku tidak punya semangat untuk bekerja lagi. Aku mengambil cuti beberapa hari dan hanya berdiam di rumah, menunggu telepon atau pesannya. Dina juga meneleponku, suaranya penuh rasa bersalah. Ayu, maafkan aku. Ini semua gara-gara aku. Bukan salahmu. Aku yang ceroboh. Jawabku dengan suara lelah. Dina bercerita bahwa setelah malam itu, Seno membawanya pulang. Mereka berbicara dari hati ke hati, dan situasinya sepertinya tidak seburuk yang dia kira. Aku sedikit lega karena temanku bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi kesedihanku atas masalahku sendiri tetap ada. Aku baru menyadari bahwa tanpa kusadari, Baskara telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupku. Sikap dinginnya membuatku gelisah dan sangat tidak nyaman. Aku merindukannya, merindukan perhatiannya, kecemburuannya yang seperti anak kecil, bahkan wajahnya yang tanpa ekspresi. Apa yang harus kulakukan agar dia memaafkanku? 5 hari berlalu dalam keheningan. Setelah 5 hari yang terasa seperti selamanya dan aku hampir putus asa, aku menerima undangan pesta bisnis besar. Ini adalah acara penting di mana perusahaan media Mas Satya menjadi salah satu sponsornya. Sebagai karyawan, aku tidak bisa tidak datang. Aku berkata pada diriku sendiri, ini adalah kesempatan untuk keluar dan mencari udara segar, daripada terus terkurung dalam kesedihan di rumah. Aku memilih gaun malam berwarna biru laut yang elegan dan memakai riasan tipis untuk menutupi wajah lelahku. Luka di kakiku sudah hampir sembuh. Selama aku berjalan dengan hati-hati, tidak akan ada masalah. Sesampainya di pesta,
Suasana yang mewah dan meriah tidak membuat suasana hatiku membaik. Aku mencari sudut yang tenang, mengambil segelas jus buah, dan memandangi orang-orang yang lalu lalang dengan tatapan kosong. Datang sendirian? Mas Satya menghampiriku. Senyum hangat masih menghiasi bibirnya. Kamu kelihatannya tidak baik-baik saja. Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah. Aku memaksakan senyum. Kami berbincang sebentar tentang pekerjaan, dan aku berencana untuk pulang lebih awal. Aku harus mengambil beberapa dokumen untuk Mas Satya di lobi. Saat aku masuk ke lift dan pintunya perlahan-lahan akan tertutup, tiba-tiba sebuah tangan menahannya, membuat pintu terbuka kembali. Baskara, mengenakan setelan hitam yang elegan, masuk, jantungku serasa berhenti berdetak. Dia terlihat sedikit lebih kurus, wajahnya tampak lelah, tetapi tatapannya padaku masih dingin dan jauh. Pintu lift tertutup. Di dalam ruang sempit itu hanya ada kami berdua. Keheningan menjadi begitu menyesakan. Lift turun. Menyenangkan? Tanyanya tiba-tiba. Memecah keheningan. Hah? Apa? Tanyaku bingung. Menyenangkan datang ke pesta dengan pria itu? Di sini kamu bisa bebas bicara tentang pernikahan kita yang tanpa perasaan, kan? Mas Baskara, jangan begitu. Aku minta maaf. Suaraku bergetar. Kata-kata waktu itu, aku hanya asal bicara. Maksudku tidak seperti itu. Asal bicara, ejeknya. Lalu apa maksudmu sebenarnya? Bahwa kamu punya perasaan padaku? Atau kamu masih belum bisa melupakan cinta pertamamu itu? Lift berhenti di lantai lobi. Begitu pintu terbuka, dia menarik tanganku dan menyeretku ke koridor yang sepi. Sudut gelap yang tersembunyi di balik pot-pot tanaman besar. Dia mendorongku ke dinding, mengunciku dengan kedua tangannya di sisi tubuhku. Katakan padaku, Ayu Lestari. Siapa sebenarnya yang ada di hatimu? Geramnya. Matanya yang memerah menatapku seolah ingin menembusku. Ketenangan khasnya benar-benar lenyap, digantikan oleh luka dan amarah yang tak tertahankan. Aku takut melihatnya seperti ini, tetapi aku tahu, jika aku tidak mengatakannya dengan jelas hari ini, kami tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Di hatiku ada Mas Baskara, kataku dengan segenap keberanian. Dia membeku, tatapannya goyah. Benarkah? Benar. Aku mengangguk, air mata mulai mengalir. Maafkan aku karena sudah berbohong. Maafkan aku karena sudah melukaimu. Dia tidak membiarkanku menyelesaikan kalimatku. Dia menunduk dan memberiku ciuman yang dalam. Ciuman yang penuh gairah, bercampur dengan rasa asin air mata. Ciuman itu mengandung semua penderitaan, kerinduan, dan kemarahan yang dialaminya selama beberapa hari terakhir. Ketika dia melepaskanku, dia menyandarkan dahinya ke dahiku, terengah-engah. Tahu tidak? Katanya dengan suara serak. Aku sudah menyukaimu sejak lama sekali. Jauh sebelum kita menikah, pernikahan ini bukan diatur oleh keluarga kita. Aku yang mengusulkannya. Pengakuan Baskara membuatku benar-benar membeku. Semua yang kupercayai dan kupikirkan tentang pernikahan ini runtuh dalam sekejap. Bukan kontrak bisnis, bukan keputusan orang tua. Itu adalah dia. Dia yang menginginkan pernikahan ini. Kenapa? Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Tanyaku dengan suara tercekat. Aku takut kamu akan menolak, katanya dengan suara mencela diri sendiri. Aku tahu kamu tidak punya perasaan padaku. Aku hanya berharap waktu yang kita habiskan bersama bisa mengubah hatimu, tapi kata-katamu di bar waktu itu membuatku berpikir semua usahaku sia-sia. Jadi begitu, semua perhatian diam-diam, kepedulian yang detail, kecemburuan seperti anak kecil, semuanya datang dari hatinya yang tulus. Dan aku, dengan bodohnya, sama sekali tidak menyadarinya, bahkan melukainya dengan kata-kata kejam. Aku memeluknya erat, membenamkan wajahku di dadanya yang bidang, terisak-isak. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku bodoh. Dia juga memelukku erat, seolah takut aku akan menghilang jika dia melepaskanku. Jangan menangis. Ini salahku juga. Seharusnya aku jujur padamu sejak awal. Kami berdiri berpelukan seperti itu di koridor yang sepi. Di luar, pesta yang meriah terus berlangsung, tetapi kami tidak peduli. Dia bilang dia tidak ingin berada di pesta itu 1 menit pun lagi. Dia hanya ingin pulang bersamaku. Malam itu, ketika kami pulang, Baskara berkata dia merasa sedikit aneh, mungkin ada yang salah dengan anggur yang diminumnya di pesta.
Aku tidak banyak berpikir dan mengkhawatirkannya. Sesampainya di rumah, semua emosi kami yang terpendam selama ini meledak. Kami melewati malam rekonsiliasi yang lebih bergairah, penuh cinta, dan jujur dari sebelumnya. Semua kesalahpahaman dan kekecewaan sirna. Keesokan paginya, kami banyak berbicara. Untuk pertama kalinya, kami benar-benar membuka hati satu sama lain. Dia bercerita bahwa dia telah memperhatikanku sejak aku masih SMA, saat aku sering mengikuti kakakku. Dia menyukai senyum cerahku dan sifat keras kepalaku yang menggemaskan. Aku pun mengakui perasaanku padanya, dari rasa canggung di awal, hingga debaran, perhatian, dan kekhawatiran di kemudian hari. Cinta kami bukan lagi ombak tersembunyi, melainkan sungai yang mengalir deras penuh kebahagiaan. 3 tahun kemudian. Hari ini adalah ulang tahun Baskara yang ke-30. Aku menyiapkan makan malam romantis dengan cahaya lilin di rumah untuk merayakannya. Ketika dia pulang kerja, dia sangat terkejut dan bahagia. Setelah makan malam, aku memberinya sebuah kotak kado kecil yang dibungkus dengan rapi. Dia membuka kotak itu dengan penasaran, dan di dalamnya bukan dasi atau jam tangan, melainkan sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis yang jelas. Dia melihat alat tes itu, lalu mengangkat kepala menatapku, matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ayu ini? Aku tersenyum dan mengangguk, mengelus perutku yang masih rata. Selamat ulang tahun, Ayah. Dia berteriak bahagia, berlari, dan memelukku erat, mengangkatku dan memutarku. Senyum lebar di wajahnya adalah hal terindah yang pernah kulihat. 9 bulan kemudian, putri kami yang cantik lahir. Kami memberinya nama Seruni, dengan harapan hidupnya akan selalu damai dan bahagia. Melihat Baskara dengan canggung menggendong putri kami, menimangnya, dan menyanyikan lagu Nina Bobo, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang meluap. Pernikahan yang berawal dari perjodohan ini akhirnya bersemi dan berbuah, menciptakan sebuah keluarga kecil yang penuh cinta dan tawa.